Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Laumai. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas S semester 1 Universitas Tribuana Kalabahi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama inovasi pendidikan, yang kedua merdeka belajar, yang ketiga strategi pelibatan keluarga, yang keempat strategi pembelajaran campuran. Untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diasuh oleh Bapak dosen Bapak Antonius Saidban, SPDK, MPD. Selamat menyaksikan. Kita masuk dalam bab 9, yaitu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan sendiri adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau dinikmati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, terkhususnya masyarakat. Baik berupa hasil inovasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, inovasi pendidikan juga memiliki sasaran, yaitu yang pertama, inovasi pendidikan bersasaran pada guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan juga lingkup sosial masyarakat. Yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tembok dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaiannya dalam proses belajar mengajar dan kewajiban guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun di efeknya di luar kelas. Yang kedua ialah siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Pertama, pengalaman, keamanan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Yang berikut ialah ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi, antara lain: 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga, sehingga tugas pendidikan anak sebagian besar digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah pindah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya pemahaman alat untuk keperluan pencetakan ketersediaan atau buku lebih luas. 4. Adanya alat elektronika yang bermacam-macam. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi merupakan objek dan teknologi pendidikan merupakan subjeknya. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai inovasi pendidikan, penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk membuka ruang bagi guru dan siswa untuk mengembangkan ide-ide baru. Ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi pelatihan dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk implementasi inovasi pendidikan. Secara keseluruhannya, inovasi pendidikan merupakan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Ini melibatkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, pengembangan pengetahuan kurikulum dan yang inovatif, dan pembentukan pengembangan pengetahuan kurikulum dan pembentukan hubungan yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berikut kita masuk dalam babnya yang ke-10, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah program yang dinilaiisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan tujuan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengambil keputusan terkait pembelajarannya.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Program Merdeka Belajar ini didasarkan pada 3 pilar, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Peserta Didik (PKBPD), pelurusan pilihan pendidikan, dan pengakuan hasil pembelajaran pada PKBPD. Peserta didik dapat memilih kegiatan belajar yang mereka minati. Kurikulum Merdeka berbasis kompetensi adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menentukan pada pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, konsep ini mengedepankan pemahaman dan aplikasi nyata dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam konteks kehidupan nyata. Pendidikan Merdeka Belajar berbasis kompetensi melibatkan peserta didik secara aktif dalam merencanakan pembelajaran. Mereka didorong untuk mengambil peran aktif dalam merencanakan pembelajaran, menetapkan tujuan belajar, dan mengevaluasi pencapaian mereka. Guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping, pemberian bimbingan dan dukungan kepada peserta didik. Pembelajaran berbasis kompetensi, penilaiannya dilakukan secara kompetensi yang dicapai oleh peserta didik. Penilaiannya tidak hanya berfokus pada pengegasan pengetahuan, tetapi juga melibatkan observasi keterampilan, produk atau proyek yang dihasilkan oleh peserta didik, dan juga sikap yang ditampilkan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari Merdeka Belajar sendiri ialah belajar berbasis kompetensi adalah menciptakan peserta didik yang memiliki pemahaman mendalam, keterampilan yang relevan, dan sikap yang positif dan etis. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi, diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan dan keterampilan yang mereka miliki dalam kehidupan nyata serta sikap menghadapi tantangan global di masa depan. Kita masuk dalam bab yang ke-11, strategi pelibatan keluarga. Di suatu pendidikan pada tahun-tahun awal, pendidikan anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga dan sekolah. Anak-anak, orang tua, dan keluarga terlibat dalam proses pendidikan mereka. Mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik. Siswa memiliki nilai tingkat kelulusan yang lebih tinggi, serta memiliki perilaku yang lebih teratur. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru. Di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Berikut kita masuk dalam strategi pelibatan keluarga di suatu pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. 1. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. 2. Home pushing strategis. 3. Penyediaan pusat layanan kooperatif. 4. Strategi generasi siap. Kita masuk dalam bab yang ke-12, strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blend learning. Blend learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model pembelajaran dan gaya pembelajaran. Berikut B. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Pada pandemi COVID-19 menjadikan sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. Inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk menjembatani adanya kalangan pembelajaran secara tatap muka menuju pembelajaran secara online.
Pendidik harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era new normal ini adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil memberikan pembelajaran dalam kelompok usaha untuk meningkatkan peran anak didik secara mandiri untuk melaksanakan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi proses peran pendidik dalam proses interaksi edukatif. 2. Pembelajaran secara home visit. Pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. 3. Pembelajaran secara project based. Pembelajaran yang berpusat pada guru dapat mengurangi tanggung jawab anak didik pada proses belajar. 4. Pembelajaran secara online. Metode ini bisa digunakan oleh pendidik dan anak didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi dan menjelaskan dari rumah. 5. Pembelajaran secara blend. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilakukan secara klasik dapat